Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kesha Livia Zabina, NPM 2208201018 dari kelas Audit Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas studi kasus audit sistem informasi. Studi kasus ini meliputi yaitu sebuah perusahaan jasa keuangan yang menggunakan sistem informasi berbasis web untuk melayani nasabahnya, mulai dari pembukaan rekening, transaksi online, hingga laporan keuangan bulanan. Dalam proses audit internal, auditor menemukan beberapa temuan berikut. Yang pertama, tidak adanya prosedur backup data harian yang terdokumentasi dengan baik. Kedua, beberapa akses administrator masih menggunakan password default. Ketiga, laporan transaksi nasabah dapat diakses oleh staf yang tidak berhubungan langsung dengan bagian keuangan. Dan yang terakhir adalah perusahaan belum melakukan penilaian resiko atau risk assessment secara formal terkait sistem informasi. Soal yang pertama yaitu identifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan dalam kasus di atas. Yang pertama adalah tidak adanya backup data harian yang akan menyebabkan risiko kehilangan data nasabah atau transaksi bila terjadi kerusakan sistem atau serangan. Yang kedua adalah akses administrator masih menggunakan password default mengakibatkan adanya risiko akses tidak sah, peretasan, atau penyalahgunaan sistem. Yang ketiga adalah laporan transaksi dapat diakses oleh staf lain yang tidak berwenang sehingga menimbulkan risiko kebocoran data sensitif, pelanggaran kerahasiaan, dan potensi penipuan. Dan yang terakhir adalah tidak adanya risk assessment secara formal yang mengakibatkan risiko pengendalian TI tidak efektif, perusahaan tidak siap menghadapi insiden atau ancaman. Soal yang kedua adalah tentukan risiko mana yang termasuk dalam high, medium, atau low risk, dan berikan alasannya. Risiko yang pertama yaitu backup data tidak terdokumentasi karena memasukkan masuk di high risk karena berpotensi menyebabkan kerugian besar jika data hilang dan menghilangkan kepercayaan nasabah. Yang kedua adalah password default masuk kategori high risk karena password yang sudah diatur sangat rawan disusupi hacker atau insider. Yang ketiga adalah akses laporan transaksi dapat diakses oleh staf lain masuk kategori medium risk. Ini menyebabkan kebocoran informasi namun dampaknya masih bisa dikendalikan dengan kontrol akses. Dan yang terakhir adalah belum adanya risk assessment secara formal masuk kategori high risk karena tanpa risk assessment atau penilaian risiko, perusahaan yang beroperasi tidak akan memahami ancaman yang sudah dan akan atau kemungkinan terjadi, sehingga potensi kerugian meningkat. Soal yang ketiga adalah sebagai auditor, langkah apa yang sebaiknya direkomendasikan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Untuk yang pertama adalah risiko backup data, yaitu perusahaan harus membuat prosedur backup data harian yang terdokumentasi dengan baik, disertai dengan uji pengulaian data atau restore test secara rutin agar data benar-benar dapat digunakan saat dibutuhkan. Yang kedua adalah password default. Mengganti password defaultnya dan diperlakukan kebijakan strong password policy yang mengatur panjang, kompleksitas, serta masa berlaku password. Ini biasanya digunakan untuk penggunaan password secara pribadi agar tidak dapat diakses oleh hak lain. Terus ada lagi lebih baik lagi jika perusahaan menambahkan autentifikasi dua faktor atau 2FA berdasarkan lapisan pengalaman tambahan. Yang ketiga, kontrol akses. Perusahaan perlu menerapkan pengaturan hak akses atau berdasarkan role masing-masing staf, sehingga staf yang tidak memiliki kewenangan atau peran sesuai posisinya tidak dapat mengakses informasi tersebut. Dan hanya staf yang memiliki role tertentu yang dapat mengakses data sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dan yang terakhir ada risk assessment. Perusahaan wajib melaksanakan informasi assessment secara formal dan teratur sehingga mengacu pada framework yang digunakan untuk audit, contohnya seperti menggunakan ISO atau BIT. Soal yang keempat yaitu metode penilaian apa yang digunakan untuk penentuan
proses audit tersebut. Yang pertama ada risk-based audit approach atau pendekatan audit berdasarkan risiko, yaitu metode audit yang berfokus pada area dengan tingkat risiko tinggi. Dengan pendekatan ini, auditor dapat memberikan prioritas terhadap kelemahan kontrol yang paling berpotensi menimbulkan kerugian. Yang kedua ada risk assessment atau penilaian risiko, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko-risiko yang berhubungan dengan keamanan data, pengelolaan akses, dan tata kelola IT. Yang ketiga ada Control Set Assessment atau CSA yang melibatkan manajemen, staf perusahaan dalam menilai sendiri aktivitas kontrol yang ada sehingga memberikan gambaran realistis terhadap kondisi organisasi. Dan yang terakhir menggunakan framework COVID ya untuk membantu auditor dalam melakukan risk assessment dan memastikan keselarasan pengelolaan risiko dengan tujuan bisnis perusahaan. Soal yang terakhir yaitu jelaskan hubungan temuan tersebut dengan COVID-5 domain terkait. Yang pertama ada APO atau Patch Planner Optimizer. APO 12 ini berfokus pada risk management karena tidak adanya risk assessment secara formal dan mengatur proses manajemen risiko IT agar selaras dan dengan tujuan bisnis. Yang kedua ada MIA 02 yaitu Monitor, Evaluate, and Access the System of Internal Control yang mengharuskan adanya evaluasi dan monitoring atas kontrol internal yang mendukung manajemen risiko. Dan yang ketiga ada DSS yaitu Decision Support System. Karena tidak adanya ya, dalam domain ini ada masuknya DSS 04. Karena tidak adanya backup harian, maka untuk meningkatkan pentingnya manajemen keberlangsungan layanan termasuk mekanisme backup dan layanan dan recovery. Dan kemudian ada DSS 05 yang pada domain ini yang mengatur keamanan layanan teknologi informasi. Dalam kasus ini, password default masih digunakan, maka keamanan sistem terbilang lemah. Dan yang terakhir ada CSS 06 yang menangani adanya masalah laporan transaksi dapat diakses oleh staf yang tidak berwenang. Sehingga domain ini digunakan karena menyangkut kontrol akses dalam proses bisnis. Berikut adalah jurnal referensi yang digunakan. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah perusahaan menghadapi risiko terkait backup data, keamanan, kerahasiaan, dan manajemen risiko IT. Dengan pendekatan risk-based audit berbasis COVID-5, auditor dapat mengidentifikasi kelemahan kontrol, memetakan temuan ke domain COVID yang relevan, dan dapat merekomendasikan langkah perbaikan untuk mengelola tata kelola IT. Terima kasih.